Ya, semua program yang ada di sekolah ini sudah kita buat sedemikian rupa. Bahkan di awal tahun sebelum tahun ajaran baru sekarang, program kerja sekolah ini kita sosialisasikan di dalam workshop guru-guru, dalam rapat kerja guru-guru. Kita membuat program untuk 2011-2012 itu untuk jangka pendeknya. Jangka panjangnya sampai 2014-2015 sudah tercover dalam program. Terus strategi Bapak untuk program-program itu gimana Pak? Saya memberdayakan semua guru yang ada di sekolah ini dan juga dilengkapi dengan pembantu kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang ketenagaan, bidang sarana, kemudian juga ada bidang khusus lingkungan hidup karena sekolah ini kita fokus kepada sekolah berbasis karakter dan sekolah hijau. Berarti Bapak punya program dong Pak dalam jangka menengah, terus jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ya, program ini kita buat jangka panjangnya 4 tahun dan kita buat juga program 1 tahun yang kita sebut dengan RKT. Kemudian kita juga 4 tahunnya ya kita sebut RKS itu. Pak, jumlah siswa di sini ada berapa? Jumlah seluruh siswa sampai yang terakhir sekarang ini adalah 526. Kalau jumlah staf pengajar semuanya Pak? Jumlah pengajar seluruhnya 31 orang, termasuk Sari ada berapa Pak? Jumlah siswa SD Sindang Sari ada 488. Gurunya ada berapa? Gurunya ada 31, PNS dan tenaga honor. Oh gitu. Ya. Pak, kalau dari siswa-siswa dari SD Sindang Sari ini, ini kegiatannya apa aja Pak yang dilakukan oleh? Kegiatan kita di SD Sindang Sari yang rutin itu setiap Kamis pagi kita mengadakan kegiatan senam massal plus sikat gigi bersama. Kemudian hari Jumat pagi kita mengadakan sholat duha bersama dengan petugasnya dari guru secara bergiliran sebagai imamnya. Kemudian setiap hari Sabtu kita mengadakan ekskul pencaksilat plus kegiatan pramuka. Kalau dari olahraganya Pak? Dari olahraganya kita di sini ada futsal, voli mini. Selain pencaksilat tadi juga renang. Renang ya. Nah, siswa yang berprestasi ada berapa Pak di sini Pak? Siswa berprestasi untuk saat ini, Pak Menteri tolong datanya. Sini Pak Menteri tolong. Yang tahu persis pembinaan untuk kegiatan pengembangannya. Pak Menteri, tadi kata dari Pak Robi masalah kesiswaan,
Itu saya pengen tahu Pak, masalah untuk prestasi siswa Pak, ini ada di bidang olahraga apa aja Pak yang diberikan Pak? Khususnya untuk di bidang olahraga, saya membiasakan dengan target. Seperti tahun kemarin, tahun 2010, kita mentargetkan beberapa cabang olahraga yang bisa diikutsertakan dalam lomba UBSN. Yang menonjol di situ kita targetkan sepak takraw, alhamdulillah masuk juga untuk 3 kecamatan. Namun sayang di tingkat kota itu tidak dipertandingkan. Nah, kemudian untuk cabang atletik juga kita pernah menjadi juara kedua ya, untuk nomor lempar. Dan untuk tahun 2011 ini persiapan O2SN ke tahun 2012, anak kita ada 2 yang mewakili tim kecamatan khususnya di bidang cabang sepak takraw. Oh gitu. Pak, di SD Sinang Sari ini ada berapa guru olahraganya Pak? Guru olahraga Sinang Sari kebetulan ada 2, namun kita tidak bisa melibatkan, ada bantuan juga guru silat. Nah, dia juga terus membantu dalam perkembangan olahraga khususnya di Sinang Sari. Oh gitu. Yang menjadi target Sinang Sari Pak untuk jadi siswa prestasi di bidang olahraga, itu yang menonjol apa Pak? Nah, khususnya untuk Sinang Sari di sini banyak anak-anak yang menonjol khususnya di cabang sepak bola. Di lain itu juga kami membiasakan mengadakan suatu pertandingan dimulai sejak awal tahun pelajaran dalam rangka menjaring bibit-bibit dari setiap cabang olahraga dengan mengadakan pertandingan antar kelas. Kalau mungkin kalau di SMP, SMA begitu ya. Nah, seperti tahun sekarang kita mengadakan perlombaan 3-in-1 di sekolah kami, termasuk PBB, sepak bola, senam dan yayal sekolah kelasnya masing-masing. Nah, di dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan hari ulang tahun sekolah SD yang berkarakter. Dan di situ kita bisa menjaring anak-anak yang berbakat di setiap cabang olahraga. Oh gitu Pak. Berarti Bapak sering koordinasi dengan kesiswaan dong Pak? Ya, itu selalu setiap ada kegiatan kita selalu mengadakan koordinasi dengan PKS lain dan termasuk kepada pimpinan sekolah. Oh gitu. Pak, ini kan otomatis untuk bisa siswa itu untuk target jadi juara, itu digemblengnya dari siswa kelas berapa Pak? Nah, untuk mencari bibit Pak? Untuk target siswa berprestasi cabang olahraga kami menghimpun mulai dari kelas 4 dan 5. Oh gitu. Kalau untuk kelas 6 nggak dipersiapkan ya? Kelas 6 saya rasa mereka lebih fokuskan untuk semester 2 nggak kita libatkan. Lagi pula untuk ikut serta dalam O2SN mereka udah tidak bisa mengikuti. Pak, untuk persaingan untuk O2SN itu lawan saing beratnya dari SD mana Pak? Karena sifatnya O2SN biasanya bergugus gitu ya, bergugus, artinya kita mengikut sertakan anak-anak kita di dalam seleksi di gugus, karena kami termasuk gugus 1. Nah, di dalam gugus 1 kita seleksi dari setiap cabang. Nah, nanti akan dilombakan lagi tingkat kecamatan itu bergugus. Oh gitu. Ya, alhamdulillah untuk tahun sekarang mudah-mudahan anak yang sepak takraw di kita ada yang ikut tim kecamatan itu yang akan dipertandingkan di tingkat kota juga. Oh gitu. Pak, yang udah diraih prestasi Sinang Sari apa aja Pak di bidang olahraga? Oke, levelnya di sini dominannya yaitu sepak bola. Sepak bola ya, lebih dominannya ya Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Saya lihat tadi di profil sekolah itu kasidah itu dari SD Sinang Sari cukup potensi Pak. Nah, ini dalam pembinaannya SD Sinang Sari ini sejauh mana Pak? Kasidah itu dalam rangka program eskul di bidang keagamaan saya adakan setiap hari Sabtu dan pelatihnya juga memanggil pelatih profesional ya dari Laski. Nah, itu anak-anak kelas 4 dan kelas 5 yang saya gembleng untuk dipersiapkan nanti perlombaan pada bulan April. Biasanya perlombaan dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Nah, yang digembleng oleh Pak Wawan itu apa aja selain kasidah? Ada pidato-nya ada?
Untuk yang lainnya misalnya Hilda Acil ya, ini juga pernah meraih prestasi dulu di tingkat kecamatan. Kemudian baca tulis Al-Quran, kemudian kaligrafi. Nah, ini yang unggulan untuk khususnya yang 3 ini adalah untuk persiapan menghadapi perlombaan nanti di tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Oh gitu. Siswa kelas berapa Pak yang ditargetkan untuk Bapak untuk bisa melanjut untuk ikut lomba itu Pak? Untuk perlombaan itu saya ambil dari kelas 4 sampai kelas 4 dari kelas 3 4, 5, 6. Terus kelihatan anak itu berprestasi itu dari apa dia dalam mempelajari hafalan Al-Qurannya, apa dari bermain kasidahnya, apa gimana Pak? Itu kalau dari seni ya. Kalau seni biasanya kelihatannya anak-anak itu pertama dari kemauan, misalnya qasidah. Ini kemauan berlatih qasidah ini sangat baik sekali, antusias sekali untuk berlatih. Nah, terutama kelas 4, kelas 5 ini. Nah, makanya saya panggil pelatih profesional untuk mengembangkan bakat anak di bidang seni. Oh gitu. Nah, target Pak Wawan ke depan apa yang bisa Pak Wawan targetkan untuk program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendeknya Pak, untuk bisa berhasilnya SD Sindang Sari ini Pak? Untuk jangka panjangnya ya, pindahnya ya kita bisa mengikuti perlombaan itu sampai tingkat nasional Pak. Ini yang memang rutin diadakan setiap tahun gitu, biasanya pada bulan April. Terus persaingan berat itu sekolah mana Pak? Kalau untuk lomba itu? Persaingan berat itu biasanya macam-macam cabang sih. Kalau tim qasidah itu dari Bogor Barat yang saya anggap berat itu. Kalau dari cerdas cermat biasanya memang Bogor Tengah unggul gitu, walaupun kami dari SD Sari tidak mewakili. Ya, Bogor Tanah Sareal juga. Makasih Pak Bro dengan kepala sekolah. Ibu sebagai guru tenaga kerjaan. Kira-kira ada berapa guru Bu di sini Bu, semuanya? Guru di sini semua 31 plus penjaga sekolah. PNS ada 18. Terus ada guru komputer juga, bahasa Inggris juga. Jadi semuanya dengan penjaga sekolah 31 orang. Terus cara Ibu memanage guru-guru ini supaya bisa mengembangkan mutu pendidikan, gimana Bu strateginya Bu? Di sini alhamdulillah sudah terbagi ya. Kebetulan memang tingkat pendidikan mereka juga sudah S1, semua S1, hanya beberapa orang saja. Lalu cara memanagenya, setiap hari diadakan guru piket, terus kita menyusun program untuk misalnya menjadi pembina upacara, karena di sini upacara itu tidak hanya kepala sekolah yang menjadi pembina, semua guru diatur, digilir dan diberikan materi dari masing-masing. Terus untuk bisa Ibu mengcover para guru ini, Ibu sendiri apa Ibu punya rekan juga untuk misalnya Ibu nggak sempat, ada halangan, ada di perwakilan ke siapa gitu Bu? Kebetulan di sini semua sudah terkoordinasi Pak ya. Di antaranya dengan tata usaha untuk mengenai kepegawaian dan sebagainya, kami kerjasama dengan tata usaha. Lalu kalau mengenai pembelajaran dengan kurikulum, siswaan dengan kesiswaan, itu memang sudah saling bekerjasama. Oh gitu. Ya Bu, makasih. Nah, terus untuk ini Pak, untuk kurikulum yang diterapkan di SD Sindang Sari ini apa aja Pak? Kita sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, kita pakai kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan muatan lokal yang ada di sekitar Sindang Sari ini. Pak, untuk persiapan kurikulum untuk kelas 6 apa aja tuh Pak yang diterapkan untuk khusus kegiatan kelas 6 ini berbeda dengan yang lain karena kelas 6 ini menghadapi ujian, jadi banyak tambahan pelajaran, termasuk bukunya juga
buku latihannya, lembar kerja siswanya juga lebih banyak karena mempersiapkan untuk menghadapi ujian nasional itu. Termasuk waktu belajar juga banyak tambahan. Anak-anak kegiatan fisik ada dikurangi Pak, seperti pramuka kelas 6 semester 2 sudah diberhentikan. Kemudian kegiatan itu diisi untuk bimbel. Di sekolah maksudnya. Berarti eskulnya dikurangi Pak ya? Eskul untuk kelas 6 dikurangi pada semester 2 ini. Oh gitu ya. Iya. Terus untuk ini Pak, untuk teman-teman pelajarnya anak kelas ini apa dia untuk ikut les, apa dia untuk apa gitu kan? Terus untuk tryoutnya gitu kan, supaya anak itu tidak takut dalam ikut UN-nya Pak. Oh iya betul. Kita kan program sekolah ada tryout sekolah nanti, kemudian ada untuk mencapai ke ujian nasional nanti melalui beberapa kali latihan Pak. Seperti ada tryout sekolah, tryout tingkat gugus, tryout tingkat kecamatan, tingkat kota, tryout tingkat provinsi, udah beberapa kali tryout Pak. Jadi insya Allah dengan berbagai tryout itu tadi, insya Allah pas waktunya ujian nasional mereka sudah terbiasa dan tidak grogi lagi. Udah siap Pak ya? Udah Ya, siap untuk ini ya? gitu. Nah Pak, untuk tahun kemarin itu siswa yang lolos dari masuk ke SMP negeri itu kira-kira 100% apa berapa persen Pak? Di sini kondisi masyarakatnya berbeda Pak. Jadi masyarakat di sini itu lebih tidak terlalu ambisi terhadap sekolah negeri Pak. Karena mungkin kondisi ekonomi mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang dekat walaupun itu swasta gitu. Seperti di sini tuh yang terdekat tuh Bina Sejahtera, terus DZA, dan mereka tuh sekolahnya di situ aja Pak. Bahkan yang didaftarkan ke negeri itu kadang-kadang kalau jauh tidak diambil gitu Pak, walaupun diterima gitu. Jadi biarpun NEM-nya juga tinggi Pak ya? Iya begitu, sangat sedikit lah yang berminat ke sana. Itu karena mungkin kondisi lingkungan masyarakat, sosial masyarakat itu Pak ya. Jadi memang ya bukan kita ingin ke negeri Pak, tapi memang masyarakatnya kondisinya seperti itu, jadi ya kan yang menentukan mau ke negeri atau tidak keputusan di tangan mereka Pak ya. Betul. Bukan di tangan kita. Pak, NEM yang tertinggi di sini berapa Pak? NEM yang terendah berapa? Untuk tahun kemarin Pak ya? Iya. Yang kemarin itu tertinggi 28. Oh gitu. Kalau yang terendahnya Pak? Yang terendah ada 19 satu orang. Oh 19 ya. Tapi rata-ratanya di atas 7 Pak. Rata-rata keseluruhan mata pelajaran. Terus Pak, saya tadi mendengar ada lagu Mas khusus dari Sri Sindang. Sejak tahun 2007 Pak Sindang Sari ini pernah mencanangkan dirinya sebagai sekolah berkarakter Pak. Nah sejak saat itu ada program-program yang untuk mengolah karakter siswa, karena dinilai hal yang paling mendesak dan paling cepat untuk dapat diraih di sini adalah dari segi karakter itu dulu Pak. Jadi dari sikap anak itu. Untuk melakukan itu kita melakukan berbagai program, seperti ada program pembiasaan atau program rutin, kemudian program-program yang sifatnya terprogram gitu. Seperti kita punya program sikat gigi massal Pak setiap hari Kamis, kemudian punya program kultum setiap hari Jumat, program kebersihan sebelum masuk kelas itu siswa diajak untuk membersihkan lingkungan gitu. Oh, gitu. Terus di salah satu sisi juga kita punya gel-gel untuk kebanggaan sekolah Pak. Kita punya gel-gel. Jadi anak-anak itu kalau kita panggil dengan gel-gel itu mereka sudah langsung otomatis akan menyaut dengan semangat gitu. Selain itu kita punya Mars yang kita beri nama Mars Sindang Sari. Oh, gitu. Itu diciptakan tahun 2007. Judulnya apa Pak? Judulnya Mars Sindang Sari. Iya. Pak, berarti kan Bapak kan punya program Pak ya? Program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah program ini untuk diterapkan ini bagaimana Pak caranya Pak? Melalui kegiatan-kegiatan tadi Pak. Ada program-program yang paling pokok itu menurut kami keteladanan. Jadi untuk membentuk karakter siswa tadi, yang penting itu keteladanan dari guru, dari semua karyawan kepala sekolah yang ada di sekolah ini kan. Itu yang utama Pak. Kalau itu sudah bisa kita wujudkan, maka otomatis siswa itu akan mengikutinya dengan mudah gitu. Terima kasih Pak.
mundur, bersatu padu jiwa. Gapai cita-cita masa depan mulia, Indonesia tetap jaya. SD Sindang Sari cerah dan ceria,